Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang gizi dan metabolisme nutrien. Tim kelompok terdiri dari Siti Nurjana, Siti Nur Enekawati, dan Andriani. Kelompok kami akan membawakan magnesium oleh dosen pembimbing Prof. Dr. Feni Hadju, dan saya sendiri adalah Siti Nur Enekawati akan memulai presentasi. Pembahasan tentang magnesium yaitu pengertian tentang magnesium, sumber magnesium, peran magnesium untuk kesehatan manusia, dampak kelebihan dan kekurangan magnesium, pengaplikasian terhadap magnesium terhadap penyakit. Magnesium termasuk golongan alkali tanah pada tabel periodik dan memiliki nomor atom 12 serta massa atom 24,3 Dalton. Di dalam tubuh, magnesium merupakan kation terbanyak keempat setelah kalsium, kalium, dan natrium, serta merupakan kation intraseluler terbanyak kedua setelah kalium. Magnesium merupakan zat penting untuk reaksi biokimia dasar, berpartisipasi dalam sekelompok fungsi fisiologis normal dan metabolisme, seperti pengangkutan ion kalium atau ion kalsium, metabolisme energi, sintesis protein, dan asam nukleat. Kemudian magnesium juga memiliki antiinflamasi, antioksidasi, antispasmen, vasodilatasi, dan perlindungan saraf. Oleh karena itu, hemostatis magnesium mengatur sistem reproduksi, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem pernafasan, menjaga kesehatan manusia normal. Bahan utama sumber magnesium ditemukan pada banyak bahan makanan dengan kadar beragam. Bahan makanan yang kaya akan magnesium adalah biji-bijian, kacang-kacangan, padi-padian, sereal tumbuk, dan coklat hitam. Sumber utama lainnya yang mengandung magnesium yaitu sayur hijau seperti bayam dan brokoli, adapun pada daging, pada susu, alpukat, tahu, pisang, dan yogurt, serta makanan laut yang merupakan sumber magnesium yang baik. Berikut adalah tabel yang merupakan kandungan magnesium dengan beberapa bahan makanan. Di sini ada 10 bahan makanan dengan 100 mg bahan makanan yang mengandung magnesium. Dimulai dengan bayam mengandung 78 mg magnesium, kacang almond 80 mg, oatmeal 36 mg, wortel 7 mg, apel 9 mg, beras 10 mg, daging 20 mg, dada ayam 20 mg, brokoli 12 mg, dan kismis adalah 23. Dari 10 jenis bahan makanan ini yang mengandung magnesium, yang tertinggi adalah kacang almond, kemudian bayam. Dan yang terendah sendiri adalah wortel dengan berikut presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andriani. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang peran magnesium untuk kesehatan manusia. Salah satu manfaat magnesium yang penting bagi tubuh manusia yaitu membentuk struktur tulang. Kedua, manfaat magnesium juga berperan dalam membantu aktivasi vitamin D, dalam mengatur kebutuhan kalsium, dan fosfat guna menunjang pertumbuhan dan pembentukan tulang. Senyawa ini penting untuk menunjang kinerja saraf dan otot. Magnesium juga turut membantu menetralkan asam lambung dan melancarkan tinja di dalam usus sehingga membantu proses ekskresi. Magnesium juga memiliki antiinflamasi, antioksidasi, antispasme, vasodilatasi, dan perlindungan saraf. Next, Kak. Dampak kelebihan dan kekurangan magnesium. Pertama, dampak kelebihan magnesium yaitu jika kelebihan magnesium akan menyebabkan organ hati tidak berfungsi dengan normal untuk menyeimbangkan kadar magnesium dalam tubuh. Setelah itu akan terjadi kerusakan ginjal atau gagal ginjal sehingga tidak mampu membuang magnesium yang berlebih dalam darah. Akibatnya, tubuh akan mengalami kelebihan magnesium. Kelebihan kadar magnesium dalam darah menyebabkan hipermagnesia. Beberapa gejala yang biasa muncul mulai dari lesu, diare, wajah memerah,
pusing, mual, dan muntah, hingga kehilangan kesadaran atau pingsan. Dampak kekurangan magnesium. Menurunnya magnesium di dalam tubuh menyebabkan kerusakan struktural pada sel otot melalui peningkatan stres oksidatif dan mengganggu hemostatis kalsium intraseluler. Magnesium dalam mitokondria meliputi sepertiga dari total magnesium dalam sel dan berperan sebagai komponen membran sel. Kekurangan magnesium berat menyebabkan osteoporosis, kurang nafsu makan, gangguan dalam pertumbuhan, mudah tersinggung, gugup, kejang atau tetanus, gangguan sistem saraf pusat, halusinasi, koma, dan gagal jantung. Dilanjutkan oleh rekan saya, persilahkan. Unmute. Dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Nurjana, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Nama saya Siti Nurjana. Baiklah, saya akan melanjutkan materi magnesium tentang terapi magnesium pada penyakit. Terapi magnesium yang pertama yaitu pada penyakit sistem reproduksi. Magnesium sulfat telah banyak digunakan dalam lingkungan obstetrik selama beberapa dekade. Magnesium dapat menghambat pelepasan asetikolin dari ujung saraf motorik, memblokir kondisi saraf otot, dan mengendurkan otot rangka. Oleh karena itu, secara efektif mengontrol dan mencegah persalinan prematur, hipertensi gestasional, preeklamsi, dan eklamsi dengan sedikit efek samping pada janin. Selanjutnya yaitu penyakit saraf dan mental. Suplementasi magnesium disarankan sebagai pendekatan terapeutik pada semua penderita migran. Orang dengan migrain dapat mengeluarkan kelebihan magnesium karena stres, dan mengembangkan kekurangan magnesium menunjukkan bahwa migrain dikaitkan dengan kadar magnesium yang rendah di otak. Selanjutnya yaitu terapi magnesium pada penyakit sistem pencernaan. Secara klinis, larutan magnesium oral sering digunakan untuk mengobati sembelit. Penelitian terbaru telah membuktikan lebih lanjut bahwa suplementasi magnesium oral sebanyak 800 mg magnesium oksidasi setiap hari dapat mencegah komplikasi pasca operasi bedah jantung, termasuk mual, muntah, dan konstipasi pada pasien sejak masuk hingga keluar dari rumah sakit. Next. Selanjutnya yaitu terapi magnesium pada penyakit sistem kardiovaskular. Suplementasi magnesium dapat menurunkan tekanan darah, menghambat kontraksi otot polos, dan mencegah penyakit kardiovaskular, terutama melalui mekanisme molekular. Selanjutnya yaitu terapi magnesium pada cedera ginjal. Magnesium menunjukkan efek pencegahan pada cedera ginjal akut yang diinduksi cisplatin pada pasien, bahwa suplemen magnesium sulfat sebagai obat pembantu selama periode operasi perut laparoskopi mayor dapat mengurangi risiko cedera ginjal akut pasca operasi. Selanjutnya yaitu terapi magnesium pada diabetes. Yang pertama yaitu dengan suplementasi magnesium oral, yaitu dengan tablet Jamison magnesium yang mengandung 250 mg unsur magnesium. Setiap hari selama 3 bulan dapat mengurangi resistensi insulin dan meningkatkan indikator kontrol glikemik di antara pasien diabetes tipe 2. Yang kedua yaitu dengan infus magnesium sulfat secara terus-menerus pada 15 mg per kilogram per jam yang menghasilkan efek yang lebih terkontrol pada kadar glukosa darah pada pasien DM yang menjalani operasi jantung.
Yang terakhir yaitu terapi magnesium pada penyakit kanker. Yaitu studi terbaru menunjukkan bahwa peningkatan asupan makanan yang mengandung magnesium dapat membantu mengurangi kejadian dan kematian pada kanker hati primer. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.